Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Charlie menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Tema sapaan firman pada hari ini adalah Roh memimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, suatu sore seorang ayah memperingatkan anaknya jangan bermain di selokan depan rumah. Ayahnya khawatir anaknya akan terperosok ke dalam selokan dan bisa terluka karena jatuh. Anaknya terus saja bermain di sekitaran selokan, seolah tidak memperhatikan peringatan ayahnya. Untuk kedua kalinya sang ayah memperingatkan kembali dengan suara agak lebih keras. Namun sang anak masih terus berlari-larian di sekitaran selokan depan rumah. Untuk ketiga kalinya, dengan suara lebih keras, untuk mengingatkan anaknya untuk tidak bermain di sekitar selokan. Dan tidak ada respon dari sang anak. Dan tiba-tiba, terdengar tangisan yang sangat keras. Dan sang ayah sadar bahwa itu adalah suara tangisan anaknya. Ayahnya sudah menduga bahwa anaknya pasti terperosok ke dalam selokan depan rumah. Ayahnya segera berlari ke lokasi selokan dan benar yang terjadi bahwa anaknya terperosok dan terluka. Di dalam kehidupan ini, tentu kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Namun, banyak manusia dengan cepat dan mudah menentukan pilihan. Namun, sulit menerima dampak dari pilihannya tersebut, terutama jika dampaknya buruk. Orang Kristen adalah orang yang telah diselamatkan dan hidup dalam Roh Kudus, agar manusia dimampukan untuk semakin lebih dekat dengan Kristus dan mengalami hidup dalam kebenaran Kristus. Yang terjadi, seringkali kita sebagai murid-murid Kristus bertingkah laku seperti seorang anak tadi. Bukannya ia tidak mendengarkan peringatan ayahnya, bukan karena ia tidak mengerti dampaknya, namun seringkali ia tidak mau melakukan peringatan itu, yang akhirnya terpuruk di dalam selokan atau persoalan terus-menerus dalam kehidupan ini. Seperti dalam Injil Yohanes, sebagai anak-anak Tuhan kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk dimampukan menentukan pilihan dalam kebenaran atau kegelapan. Namun, apakah kita mau mengutamakan hidup dalam Roh, terus melatih diri untuk mengandalkan Roh kebenaran sebelum kita menentukan pilihan? Atau hanya sekedar mengandalkan kemampuan diri kita saja? Ingatlah bahwa kebenaran itu sudah ada di hadapan kita. Roh itu ada dalam diri kita. Akankah kedagingan merampas kembali hidup yang telah diperbaharui dalam kuasa Roh Tuhan? Kembali kepada kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita selama ini. Sungguhkah Roh kebenaran itu sudah menuntun kita kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus? Atau kita terus berkeras hati untuk berpijak pada kehebatan diri kita karena merasa telah sukses di dalam karya dunia? Tuhan Yesus memberkati.
Amin.